harus ngomongin yang satu ini dalam inspirasi dan motivasi seperti ini? Oke, untuk bicara secara personal itu dari praktek di lapangan itu Mbak Rosi. Ternyata ketika praktek di lapangan yang saya temui itu memang ada orang-orang itu yang kalau berbicara satu-satu itu biasa, pede gitu Mbak. Nah, tapi ada juga ternyata orang-orang itu yang bermasalah ketika dia harus memulai berbicara dengan orang lain, apalagi dengan orang yang tidak dikenal gitu. Jadi kita mulai bahwa kita semua berbicara, baik secara personal maupun kelompok atau di pertemuan, bahkan mungkin di jalanan ketika kita bepergian. Nah, di situ saya menemukan bahwa beberapa klien saya itu dia mengeluhkan bahwa saya itu tidak tahu harus memulai bagaimana ketika harus berbicara dengan orang baru. Padahal tugas saya adalah sebagai pemilik bisnis yang harus berbicara dengan orang baru, saya nggak tahu seperti apa memulainya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mencari sebuah ide bahwa mungkin perlu kita bahas lah untuk berbicara satu-satu seperti itu Mbak Rosi. Baik. Nah, kalau sudah begitu dirasa perlu untuk kita bahas, langsung saja ya Mas, kita akan bahas gitu ya. Bicara dengan orang yang belum kita kenal, banyak orang yang menyatakan sulit. Kemudian tadi disebutkan bicara secara personal. Nah, sebetulnya bicara secara personal itu gimana? Cuma personal ya berarti misalnya saya dengan Mas Ilyas aja gitu, itu personal atau yang gimana sih definisinya? Oke, yang personal tuh kalau kita berbicara ya seperti saya dengan Mbak Rosi gitu kan, personal satu-satu gitu. Mungkin kita definisikan lah personal tuh satu-satu gitu Mbak, di satu lawan satu gitu. Nah, satu-satu ini kenapa kok penting? Ya karena kita pasti berbicara gitu loh Mbak. Nah, karena kita pasti berbicara, lalu bagaimana sih kita memulainya gitu loh. Lalu bagaimana kalau kita antara satu dengan satu orang aja kita nggak berbicara gitu. Nah, mungkin suasana akan tidak nyaman. Tujuan yang mau kita capai ketika ketemu juga nggak tercapai. Gitu ya. Jadi gimana triknya nih Mas? Apa yang harus kita lakukan begitu? Oke. Untuk berbicara itu tetap kita kan punya 4 pilar power gitu Mbak. Kita punya 4 pilar, 4 kekuatan. Singkatan kita PLUR Mbak. PLUR ya. P-nya apa? P-nya itu pikiran, R-nya rasa atau perasaan, U-nya itu ucapan, dan L-nya laku atau perilaku. PRUL ya. Nah, PRUL ini kita bagi dua. Untuk pikiran perasaan kan internal dalam diri kita. Nah, disinilah kita bagaimana sih mengelola pikiran kita, mengelola perasaan kita, sehingga berbicara dengan orang lain jadi nyambung gitu Mbak. Nah, setelah kita mengelola pikiran perasaan kita, apa sih yang muncul dalam pikiran-pikiran kita? Mungkin bagi Mbak Rosi yang sudah terbiasa ketemu dengan banyak orang, berbiasa ngobrol, bicara, itu apa sih nggak penting kan gitu, sudah biasa itu. Penting juga loh Mas. Nah, penting juga loh ini. Saya mendapati gini Mbak, ternyata semakin tinggi seseorang entah jabatannya itu apanya itu, ternyata berbicara itu begitu penting Mbak. Saya pernah punya seorang klien itu seorang dokter PhD dari Malaysia itu, dan beliau merasa kesulitan ketika harus memulai berbicara. Nah, di situ saya gali ternyata pikiran-pikirannya yang menghambat beliau untuk lancar berbicara. Jadi ketika dia berbicara tuh yang muncul gambar film di sininya dalam dirinya itu adalah pikiran-pikiran yang ternyata tidak memperdayakan. Nanti kalau saya berbicara kemudian salah bagaimana? Masih begitu ya? Seperti itu. Nanti kalau saya malu bagaimana? Bahkan pernah juga klien saya tuh beliau pejabat di bank swasta nomor 2 di Jawa Tengah itu, ternyata grogi juga ketika berbicara di hadapan timnya beliau yang di bawahnya beliau gitu loh Mbak. Jadi ketika ditatap oleh orang lain, oleh timnya itu dia merasa grogi. Nah, ketika grogi itu timbul perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Nah, ketika perasaan tidak nyaman ini, maka ucapannya pun menjadi tidak bagus gitu Mbak, nggak sistematis. Di satu pikirannya seperti apa, yang kedua perasaannya perlu ditata juga. Nah, setelah pikiran, perasaan kita kondisikan, maka harapannya ucapan kita juga lancar gitu Mbak. Mungkin Mbak Rosi pernah mengalami ketika kita berpikir A,
tetapi yang terucap yang lain gitu, Mbak. Pernah banget. Nah, itu kan tidak connect. Tidak connect gitu kan antara pikiran kita, perasaan dengan ucapan kita gitu loh. Nah, yang terakhir adalah perilaku kita. Jadi ketika orang sudah grogi, tidak yakin dengan dirinya, maka sikapnya, perilakunya juga kelihatan. Ada loh, Mbak, tanpa istilahnya mendeskripsikan, ada seorang ibu pejabat itu karena suaminya naik pangkat jabatan, otomatis beliau harus siap untuk berbicara. Nah, ketika ketemu pertama kali dengan saya, itu dari sikapnya udah kelihatan kalau grogi gitu, Mbak. Dan sebelum berbicara matanya berkaca-kaca, merah, kayak mau menangis gitu, Mbak. Terharu mungkin. Dia ada rasa takutnya. Kemudian ekstrimnya kita bisa melihat bibirnya itu bergetar gitu, Mbak. Oh iya, itu salah satu tanda groginya seperti itu. Nah, ini ketika kita sharing dengan teman-teman, ketika mau berbicara dengan satu lawan satu dengan orang lain itu, setelah kita seimbangkan, kita atur pikiran kita. Kalau kita ngomong pikiran kan apa yang kita lihat, yang kita dengarkan, itu kan menjadi sebuah yang kita lihat jadi gambar, jadi film, yang kita dengarkan jadi sensasi suara gitu, Mbak. Nah, pengalaman-pengalaman di masa lalu tidak semuanya memberdayakan kita. Nah, kalau pengalamannya memberdayakan, orangnya jadi pede, ngomong ya ngomong aja gitu, Mbak, nggak ada masalah gitu. Nah, di sini untuk teman-teman yang baru mau memulai, di sinilah, Mbak, tantangannya bagaimana kita berlatih gitu, Mbak. Jadi kalau kita tarik ke rumah, bagaimana kita tuh benar-benar fokus berbicara, menikmati momen berbicara, Mbak. Misalkan Mbak Rosi berbicara dengan pasangan, dengan suaminya, itu apakah ketika berbicara ada niat untuk berbicara atau hanya sekedar transaksional, udahlah ngomong ya ngomong saja gitu, Mbak Rosi. Nah, itu kan momennya akan berbeda gitu loh, Mbak. Jadi lebih-lebih lagi kalau kita khususkan bahwa kita punya ritual khusus selama seminggu 1 jam kita ngobrol berbicara dengan pasangan kita gitu, dengan suami atau istri kita. Nah, ketika kita ngobrol 1 jam itu kita fokus apa sih yang perlu diperbaiki di ranah rumah tangga misalkan. Nah, terus kemudian kita ngobrol berbicara dengan anak-anak, orang tua dengan anak. Coba kita perhatikan orang tua yang berbicara kepada anaknya, kita lihat presentasinya lebih banyak didengarkan atau diabaikan gitu, Mbak. Nah, supaya benar-benar didengarkan, ya udah kita niatkan benar-benar untuk menghadirkan diri kita, fokus berbicara kepada anak kita gitu loh, Mbak. Nah, itu kita bisa memperhatikan bagaimana sikapnya mereka. Kalau di sekolah, bagaimana seorang guru benar-benar hadir berbicara dengan muridnya. Berarti dengan kata lain, Mas, ketika kita belajar atau berlatih untuk berbicara secara personal, kita juga belajar dan berlatih untuk menjadi pendengar. Yes, betul itu, Mbak. Betul itu, Mbak. Ya, karena terkadang kan kita kurang apa ya, Mas, banyak orang yang agak kurang peka gitu ya, nyerocos aja gitu misalnya. Tapi padahal di sisi lain kita juga dituntut untuk menjadi pendengar yang baik ketika kita bicara secara personal gitu ya. Yes, betul itu, Mbak Rosi. Itulah kenapa kata orang-orang bilang bahwa telinga kita ada dua, mulutnya satu gitu. Jadi bagaimana kita lebih fokus untuk belajar mendengarkan. Betul, Mbak Rosi, ada beberapa orang itu ketika berbicara dia diam menunggu waktu untuk berbicara. Iya, timingnya biar pas gitu ya. Jadi ketika orang berbicara dia nggak mendengarkan, Mbak, hanya diam. Diam aja. Jadi dia diam menunggu giliran untuk menumpahkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi nggak dimasukin telinga dan hati nih. Iya. Ada yang tipe begitu. Ada seperti itu, Mbak. Nah, pembicara yang hebat itu dia punya skill untuk mendengarkan. Dia terlatih untuk mendengarkan gitu loh, Mbak. Ya, nanti akan campur-campur dengan orang yang terbiasa untuk mendengarkan. Akhirnya apa? Orang-orang merasa nyaman didengarkan gitu loh, Mbak. Jadinya curhat gitu, Mbak. Iya, jadinya ujung-ujungnya curhat ya itu. Oke, baik. Ini Mas Ilya sambil kita ngobrol santai, termasuk ini juga obrolan personal.